Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara dan provinsi. Setelah kemarin kami mengajak kalian berkeliling di negara Liechtenstein, kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam negeri yaitu Provinsi Banten. Pernahkah kalian mendengar Kampung Janda? Atau Kuda Banteng Banten? Ataupun juga Santet Banten? Pasti belum jarang ada yang tahu, fakta apa, dan kebiasaan orang di provinsi ini. Nah, maka dari itu, saya mengajak kalian berkeliling ke Provinsi Banten. Kalian mau tahu, fakta paling aneh di Banten ini, dan wisata apa saja yang ada di provinsi ini? Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Banten adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota provinsi Banten, Kota Serang, memiliki sejumlah peninggalan sejarah kolonial Belanda yang dapat dieksplorasi, termasuk bangunan-bangunan bersejarah dan kompleks pemakaman tua. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya, kebudayaan yang beragam, serta pesona alam yang menakjubkan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang Banten. Provinsi Banten memiliki topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Bagian barat Provinsi Banten terdiri dari garis pantai yang panjang dan perairan laut lepas Samudra Hindia. Di sebelah timur, terdapat rangkaian pegunungan yang termasuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang terkenal. Banten memiliki catatan sejarah yang panjang, termasuk sebagai pusat kerajaan yang penting pada masa lampau. Salah satu kerajaan terkenal di Banten adalah Kesultanan Banten, yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan dan kekuasaan di Nusantara. Pada abad ke-16 hingga ke-18, Kesultanan Banten berperan dalam hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa asing, terutama dengan pedagang Belanda. Namun, pada akhirnya, Kesultanan ini ditaklukkan oleh Belanda, dan menjadi bagian dari koloni Hindia Belanda. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, wilayah Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun, upaya untuk memisahkan diri, dan membentuk provinsi tersendiri terus berkembang. Hingga pada tahun 2000, Provinsi Banten secara resmi terbentuk sebagai hasil pemisahan dari Provinsi Jawa Barat. Kota Serang diangkat menjadi ibu kota provinsi ini. Banten menawarkan beragam tempat wisata yang memukau. Salah satunya adalah Pantai Anyer, sebuah pantai yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan, dan keindahan lautnya. Jangan lewatkan pula Pulau Umang yang menawarkan resor mewah, dan keindahan alam bawah lautnya yang memukau. Bagi pecinta sejarah, Kota Serang juga menyimpan banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang menarik untuk dijelajahi. Masyarakat Sunda pasti sudah tidak asing lagi apabila Banten ditetapkan sebagai wilayah tempatnya para pendekar, atau jawara sakti di Indonesia. Daerah paling barat dari Pulau Jawa ini memang dari zaman dahulu terkenal memiliki ciri khas cabang ilmu kesaktiannya, diantaranya ilmu kebal dan santet. Salah satu suku yang juga terkenal dengan santetnya adalah suku Baduy Banten. Memang, suku ini lambat laun semakin terbuka dengan masyarakat luar. Namun, mereka tetap ditakuti karena masih melestarikan ilmu-ilmu gaib dari para leluhur. Masyarakat suku ini tidak seseram yang dibayangkan kok. Mereka sangat ramah dengan orang baru, dan bersikap lemah lembut. Yang pasti, selama tidak mengganggu urusan atau merusak wilayah mereka, hidup kalian akan selamat. Ada beberapa jenis-jenis ilmu santet Banten yakni Telu Angin, Telu Banyu, Telu Geni, dan Telu Pancarahan. Dari jenis-jenis ilmu santet tersebut, yang membedakan hanyalah cara pengirimannya saja, ada yang melalui media angin, air, api dan tanah. Provinsi Banten juga dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Gunung Krakatau, gunung berapi terkenal yang pernah meletus dahsyat pada tahun 1883, berada di perairan Banten. Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon juga menjadi tempat perlindungan bagi badak bercula satu, dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Hutan hujan tropis, dan keanekaragaman hayati yang kaya membuat Banten menjadi tujuan para pecinta alam.
Warisan budaya Kesultanan Banten masih terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Banten saat ini. Seni, kerajinan, dan tradisi lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Banten. Salah satu contohnya adalah tari saman, tarian khas yang diwarisi dari zaman Kesultanan. Selain itu, Banten juga dikenal dengan tradisi religiusnya, dengan banyak masjid dan tempat suci Islam yang menjadi tempat ziarah dan ibadah. Banten adalah tempat tinggal berbagai kelompok etnis dan suku bangsa, seperti Sunda, Baduy, dan Banten. Keanekaragaman budaya ini tercermin dalam seni pertunjukan, adat istiadatnya. Bicara mengenai kuliner, Banten memiliki makanan khas yang lezat. Salah satunya adalah lalapan Banten. Hidangan yang terdiri dari sayuran segar, ikan bakar, dan sambal khas Banten yang pedas. Selain itu, kue serabi adalah jajanan tradisional yang populer di daerah ini. Di tahun 2021, desa yang berada di Lebak, Banten dihiasi kasus perceraian sebanyak 1.260 kasus. Maka tak heran, jika desa yang berada di Lebak, Banten ini terdapat banyak janda. Tak hanya itu juga, selain desa yang berada di Lebak, Banten, desa Baduy juga terkenal dengan beragam keunikan. Salah satunya penghasil wanita terbanyak ketimbang laki-laki. Jika kalian tidak percaya, silahkan datang ke desa Baduy untuk melihat sebagian besar penduduk di sana yang didominasi perempuan. Struktur industri pengolahan Banten sendiri didominasi oleh sub-lapangan usaha seperti industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, peralatan listrik, dan industri logam dasar. Kawasan industri di Cilegon dan Serang telah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi regional di Banten. Pelabuhan Merak di Provinsi Banten merupakan gerbang penting yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui layanan feri. Ini memiliki peran vital dalam konektivitas dan perdagangan antar pulau di Indonesia. Provinsi Banten memiliki beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Provinsi Banten memiliki beragam perayaan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi dan warisan budaya daerah, seperti Grebek Maulud merupakan perayaan besar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Selama Grebek Maulud, ribuan warga mengikuti prosesi kirap ke Masjid Agung Banten dengan membawa berbagai jenis makanan dan hasil bumi sebagai tanda syukur. Festival Krakatau diadakan di Pulau Anak Krakatau. Festival ini merayakan keindahan alam dan budaya Banten. Acara melibatkan seni, musik, tari, dan berbagai pertunjukan yang menampilkan budaya lokal. Upacara ini adalah perayaan panen tradisional yang diadakan setiap tahun oleh suku Baduy di wilayah Lebak. Masyarakat Baduy mengenakan pakaian adat dan berpartisipasi dalam ritual serta perayaan yang melibatkan kesenian dan tarian. Bekasi Jatilan Festival. Festival ini merupakan acara seni dan budaya yang menampilkan tarian kuda lumping atau jatilan. Sebuah tarian tradisional yang melibatkan gerakan-gerakan meniru kuda dan penampilan spiritual. Banten memiliki tradisi tenun yang khas, terutama dari daerah Pandeglang. Kerajinan tenun ini menghasilkan kain-kain unik, dengan motif dan warna-warna tradisional. Kerajinan tenun Banten ditandai dengan motif dan desain yang khas. Motif-motif ini seringkali terinspirasi dari alam, legenda, dan tradisi lokal. Pola-pola geometris, gambar flora dan fauna, serta simbol-simbol tradisional sering diintegrasikan dalam kain-kain tenun Banten. Suku Baduy adalah salah satu kelompok suku yang tinggal di wilayah pegunungan di Provinsi Banten. Mereka memiliki gaya hidup yang sangat tradisional dan memegang teguh nilai-nilai adat dan spiritual mereka. Suku Baduy dikenal karena isolasi mereka dari dunia luar dan ketekunan dalam menjaga tradisi warisan nenek moyang mereka. Berikut informasi lengkap mengenai suku Baduy. Suku Baduy tinggal di daerah pegunungan yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka menempati dua wilayah pemukiman utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah wilayah yang lebih ketat dalam mempertahankan tradisi
dan memiliki akses yang sangat terbatas untuk orang luar. Suku Baduy menjalani gaya hidup yang sangat sederhana dan tradisional. Mereka menghindari banyak kemajuan teknologi modern dan tetap hidup berdasarkan pola hidup nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam rumah-rumah panggung tradisional dari bambu dan bahan alam lainnya. Pakaian tradisional suku Baduy sangat khas dan mencerminkan isolasi budaya mereka. Pakaian warna putih adalah ciri khas suku ini. Pria mengenakan kain sarung panjang putih dan kemeja putih, sementara wanita mengenakan kain lilitan putih yang disebut sapu tangan. Suku Baduy sangat melindungi diri mereka dari pengaruh dunia modern. Mereka memiliki aturan ketat terkait siapa yang diizinkan masuk ke wilayah mereka. Orang luar dilarang masuk ke Baduy dalam, dan diharuskan berkomunikasi dengan Baduy luar terlebih dahulu. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ide Primus, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.